Salam sugeng rawuh di channel saya, channel Demang Suro. Channel yang mengedukasi perawatan anis merah supaya kita lebih giat dan semangat dalam merawat khususnya burung anis merah. Channel kali ini masih seputaran membahas tentang perawatan anakan atau terotolan anis merah. Nah, ini kebetulan saya masih ada stok terotolan. Ini sudah memasuki hari ketiga setelah saya adopsi kemarin. Ini sudah memasuki hari ketiga. Untuk perawatan dasar sendiri pun terotolan atau anakan itu sangat simpel dan sangat sederhana. Hanya kita sendiri itu perlu ekstra untuk mengontrol atau memantau kondisi atau keadaan dari anakan yang kita pelihara. Nah, perlunya kita mengontrol setiap waktu itu dikarenakan anakan yang baru kita adopsi itu memang membutuhkan perhatian khusus atau perhatian ekstra supaya kesehatannya atau perkembangannya kita selalu bisa mengikuti setiap harinya. Kalau untuk simpelnya perawatan yang saya terapkan di anakan itu, dari pagi hari biasa saya keluarkan, cek semua kondisinya. Jika memang fit, bugar, nah kita lanjut perawatan. Yang saya utamakan itu adalah membuat burung ini kenyang atau tercukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh burung anis merah ini dengan cara saya satu persatu menyuapi atau ngasih. Yang pertama itu saya buat dia kenyang dengan extra fooding. Biasanya awal saya berikan dia cacing. Kalau untuk cacing sendiri sebenarnya untuk pengertian saya pribadi itu cacing untuk membuat nutrisi atau gizi yang dibutuhkan dari anakan itu tercukupi. Nah, efek dari pemberian cacing itu biasanya burung setelah dikasih cacing itu singset atau fit, bahasanya itu kenceng. Nah, di situ. Terus extra fooding yang kedua itu saya berikan jangkrik. Jangkrik saya melihat juga perkembangannya atau kondisinya anakan tersebut itu seperti apa. Nah, kalau memang masih kurus atau dia cenderung masih lesu atau kurang bugar, kurang fit, nah saya berikan sampai dia kenyang. Atau di situ saya takar, biasanya pemberian pertama satu semua saya kasih. Kalau untuk yang sudah fit, biasanya sudah kenceng, sudah singset, itu saya kasih 3-5 ekor. Itu untuk hari pertama dan sampai ke-7 saya merawatnya atau merawat terotolan yang baru saya adopsi. Dari hari pertama sampai hari ke-7 itu 5 ekor kalau yang sudah fit. Kalau memang yang perlu tambahan makanan yang lebih, itu bisa 7-10 ekor, tergantung terotolan antara satu yang dua dan yang lainnya itu pasti kebutuhannya itu berbeda-beda. Nah, nanti akan kita urai sedikit, berikan contoh. Nah, itu untuk extra fooding yang saya berikan di pagi hari. Nah, biasanya siang hari juga. Kalau siang hari ringan, pemberiannya itu porsi sedikit, 2-3 ekor untuk menjaga
supaya anis merah ini tetap setiap waktu dia tercukupi kebutuhan nutrisinya. Nah, atau makanannya. Nah, untuk yang di sore hari biasanya juga saya berikan sama persis seperti halnya saya berikan di pagi hari, yaitu sekenyangnya atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing trotolan. Nah, itu untuk pemberian extra fooding. Lah, yang saya bakukan untuk perawatan trotolan ini di hari 1 sampai 7 pemberian nutrisi atau extra fooding itu harus tercukupi supaya kita itu bisa memaksimalkan perawatannya ini untuk trotolan fit atau sehat terlebih dahulu. Nah, itu untuk sore harinya sama seperti pagi hari saya berikan kenyang. Nah, untuk istilahnya itu untuk menampung setelah dia atau sebelum dia istirahat semalaman, itu saya berikan extra fooding berupa cacing dan jangkrik seperti yang saya berikan di pagi harinya, seperti itu di sore hari. Nah, terus langkah yang kedua atau hal yang kedua yang saya terapkan, jika itu memang burung sudah kondisi atau minimal 3 hari di tempat kita. Oh iya, untuk kondisi rawatan pengrodongan itu biasa masih saya ablak supaya dia bisa beradaptasi terlebih dahulu di cuaca tempat kita atau lokasi kita atau rumah kita atau suasana di sekitar kita, itu kita masih ablak. Kalau untuk pagi, sore sampai malam biasa saya tempatkan di tempat peristirahatannya atau di dalam ruangan kondisi full ablak, tidak saya kerodong sama sekali 1 sampai 7 hari. Nah, tujuannya apa? Supaya lebih cepat beradaptasi dengan suasana lingkungan ataupun cuaca di tempat kita atau di rumah kita. Terus di pagi harinya saya keluarkan, saya jemur. Kalau untuk trotolan jangan kelamaan, karena dia memang belum siap untuk menerima jemur yang berlebihan. 5 sampai 10 menit itu sudah cukup untuk penjemurannya jika memang ada sinar matahari. Nah, itu 5 sampai 10 menit atau 15 menit lah, 15 menit. Tapi intensitasnya itu setiap hari. 1 sampai 7 minggu itu setiap hari terus dilakukan secara intens. Nah, untuk sinar matahari sendiri pun sangat bagus untuk untuk membantu pertumbuhan tulang dari si anakan-anakan ini, tetapi durasi pendek. Durasi waktunya itu pendek, tapi intensitasnya itu kita seringkan atau setiap hari. Nah, untuk melatih supaya dia nanti bisa beradaptasi ketika kita jemur lebih lama lagi. Nah, itu untuk penjemuran. Untuk pagi, setiap pagi saya keluarkan terus jemur 5 sampai 15 menit cukup, sambil diberikan cacing dan sambil diberikan jangkrik seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Setelah itu kita semprot sedikit, semprot embun sedikit cerit. Nah, lalu kita angin-anginkan sampai sore hari di tempat yang sekiranya memang teduh, sejuk, nyaman untuk dia beradaptasi di luar ruangan dengan cuaca ataupun lingkungan di sekitar tempat tinggal rumah kita, seperti itu. Nah, itu dasar dari perawatan trotolan anis merah atau anakan anis merah yang saya terapkan selama ini. Nah, nanti
kita akan berikan videonya sedikit demi sedikit untuk supaya jenengan semua itu lebih paham untuk merawat. Bukannya saya itu yang paham, bukan, tapi ini hanya sebatas sharing supaya kita lebih teliti untuk merawat. Harusnya diberikan atau diberlakukan seperti apa trotolan satu yang lainnya itu tentu itu berbeda-beda, karena setiap trotolan pasti kondisinya berbeda-beda juga. Bukan berarti kita membedakan rawatan itu, tidak. Kalau rawatan tetap sama, rawatan semua trotolan saya rawat sama, seperti halnya saya merawat trotolan satu dan yang lainnya. Namun kebutuhan nutrisi ataupun gizi yang harus kita penuhi untuk merawat trotolan itu tentunya berbeda-beda karena kondisinya berbeda-beda. Sekian video atau konten dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe supaya kita selalu bisa berbagi lewat konten-konten yang saya buat ini, tentunya mempermudah kita dalam merawat khususnya burung anis merah. Terima kasih, salam. Nah, untuk mempermudah kita dalam merawat atau mengontrol, kita jajarkan seperti ini dalam kondisi terbuka sambil dijemur tipis-tipis seperti ini. Nah seperti itu, sambil kita berikan makanan, contohnya seperti ini. Ini yang saya berikan cacingnya, cacing terlebih dahulu saya berikan 1 ekor. Nah itu, nah ini juga cacing. Nah saya tempatkan di seperti itu kurang lebih tuh. Nah, dia makan cacing. Tuh, cacing dimakan. Nah itu tandanya dia membutuhkan. Nah itu yang satunya juga makan itu tuh. Kalau langsung dimakan seperti ini, nanti jenengan tambahkan lagi 1 ekor sampai 3 ekor cukup untuk cacingnya ya, supaya kondisi anis merah terpenuhi gizinya tuh. Nah lanjut lagi yang lainnya. Nih kebetulan masih ada 4 ekor. Nih saya berikan tuh. Nah itu langsung masih dimakan. Nah setelah kita berikan cacing, pasti kondisinya burung jadi seperti itu. Nah itu salah satu tujuan saya memberikan cacing di setiap harinya, itu supaya lebih fit lagi, lebih bugar kondisinya. Nah ini masih kecil sekali ini, jadi saya masih berikan dua for, 1 for kering, 1 for masih saya kasih for semi basah di bawah seperti itu. Kalau untuk for semi basah seperti itu harus harus setiap hari diganti ya, jangan sampai basi. Kalau sudah dibasahi atau terkena air pasti cepat basi, cepat rusak. fornya itu harus diganti setiap hari. Nah, ini sangat masih kecil, setiap pasti masih minta suap. Nah ini
Tuh, lihat aja tuh. Nah, tuh. Tuh. Kalau kondisi yang masih seperti ini, itu bisa saya berikan 5 ekoran atau 3 sampai 5 ekor cacing yang seperti ini, yang masih kecil seperti ini. Tergantung dia masih minta atau enggak. Kalau tandanya seperti itu masih minta, coba kita berikan lagi. Tuh, lahap sekali dia sama cacing. Tuh. Ini kemungkinan masih umur 1 bulanan dari dia panen. Kita siapkan karamba untuk melatih dia mandi di karamba. Jangan lupa airnya atau sekitar karambanya itu dibersihkan.
kenalkan buah-buahan supaya trotolan itu mengenal makanan extra fooding berupa buah-buahan. Ini salah satu contoh buah yang bagus untuk si anis merah. Ini cacing, terus itu ada jangkriknya, jangkrik, cacing, dan sebagainya. Hai teman-teman, jangan lupa